api di atas gunung. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Selama 3 tahun tidak ada hujan jatuh di tanah Israel. Rumput menghilang dari perbukitan. Ternak menjadi kurus. Tidak ada yang tumbuh di ladang dan orang-orang semakin sedikit makan. Di setiap rumah, orang-orang menderita kelaparan, kecuali hujan turun segera. Tidak akan ada makanan sama sekali. Mereka mulai berpikir tentang peringatan Elia. Raja mengirim utusan untuk menemukan Elia. Mereka semua kembali dengan laporan yang sama. Elia tidak dapat ditemukan. Tuhan lalu berbicara kepada Elia, "Pergilah dan tunjukkan dirimu pada Ahab dan aku akan mengirim hujan ke bumi." Elia berangkat dan melihat pelayan Obadya sang raja. Nabi berkata, "Pergi dan beritahu Ahab bahwa Elia telah kembali." Obadya bergegas kembali ke raja. Raja Ahab mendengar laporan Obadya dan berangkat untuk menemukan Elia. Elia tidak takut dan menunggu dengan tenang agar raja datang. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Raja mendengar ketika Elia memberitahunya untuk mengumpul semua orang Israel dan semua nabi Baal di Gunung Karmel, dan Ahab setuju. Elia ingin agar orang-orang melihat bahwa Tuhan Allah memiliki kuasa yang luar biasa. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarkan mereka menyiapkan pengorbanan dan saya akan melakukan hal yang sama. Kami tidak akan menyalakan api, mereka akan memanggil Baal dan saya akan memanggil Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Elia berdiri saat para nabi Baal mempersiapkan pengorbanan mereka dan memanggil dewa mereka dari pagi sampai siang. Para nabi Baal melompat dan menari, "Oh Baal, dengarkan kami." Tapi tidak ada jawaban dari Baal. Pada siang hari, Elia mengejek para nabi Baal berseru lebih keras, "Mungkin Baal kalian sedang berbicara atau dalam perjalanan atau acara. Mungkin dia sedang tidur dan harus dibangunkan." Para nabi Baal berseru lebih keras. Mereka menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka, dan mereka kerasukan sampai petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elias kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah
Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Elia mengambil 12 batu dan membangun kembali mezbah Tuhan yang rusak. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Selanjutnya dia membuat parit di sekeliling altar Tuhan dan membuat permintaan yang aneh. Dia mengatakan kepada orang-orang untuk mengisi 4 buyung dengan air. Dan mereka berbuat begitu sampai ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Orang-orang memperhatikan ketika Elia datang ke altar dan berdoa, Tuhan Allah Israel, biarkanlah diketahui hari ini bahwa Engkau adalah Allah dan aku adalah hamba-Mu yang telah melakukan semua hal ini atas perintah-Mu. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Elia tidak malu dan tidak gentar berdiri di hadapan orang banyak dengan penuh kesadaran untuk menjalankan tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketika memperbaiki kembali mezbah yang sudah tua ini, Elia menyatakan penghormatannya terhadap perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Israel pada waktu mereka menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Meskipun sendiri Nabi Elia tetap berani melawan nabi-nabi Baal karena ia berjalan bersama Allah, dan akhirnya orang Israel melihat dan mengetahui bahwa Tuhanlah Allah yang benar. Yesus ingin kita menjadi saksi baginya, Tuhan, untuk mengabarkan kebenaran Allah.